kita sudah belajar tentang variabel random. Saya akan ulang sedikit sebelum kita masuk. Ini barisan bilangan random. Kalau kita punya Y1 atau Y1, Y2 seperti kemarin, dan seterusnya, di mana masing-masing mempunyai ada G1, ya, Gn, Yn, gitu, sesuai dengan N-nya, 1, 2, dan seterusnya, gitu. Maka dikatakan kalau limit, jadi jika limit N mendekati tak hingga dari Gn, Gn, sama dengan Gy, maka dikatakan diri tidak lagi memuat N, ya hasilnya tidak ada lagi N-nya, dan tak hingga, maka terjadi adalah bahwa Yn ini, Y1 ini barisan ini dikatakan konvergen ke Y secara distribusi, sedangkan yang zona Y mempunyai CDF-nya adalah Gy, seperti itu, maka Gy-nya disebut adalah limiting distribution, atau distribusi, batas dari distribusi itu ya, limiting distribution, atau batas distribusi. Batasnya adalah Gy ini. Kemudian setelah kita lihat kalau Gy ini bentuknya adalah 0 untuk Y lebih kecil C dan 1 untuk Y misalnya ini lebih besar atau sama dengan C seperti itu. Ini namanya, maka dikatakan dia distribusi degenerate. Degenerate di Y sama dengan C. Ya. Kemudian jika ada lagi, jika Gy itu adalah distribusi degenerate di Y sama dengan C, maka ini Y itu juga dikatakan konvergen secara stokastik di C. Ini yang pertama. Kemudian selain kita bisa menghitung memakai ini untuk mencari limiting distribution, kita bisa juga memakai moment generating function, ya, yaitu kalau kita punya ini limit n mendekati tak hingga dari mn atau mjn ini t itu menjadi suatu mjt, jadi ya, maka ini juga bisa dikatakan bahwa y-nya itu adalah mempunyai gy, maka bisa dikatakan yn juga konvergen secara distribusi ke y, ya, seperti ini. Ini ada gmg ini. Jadi kita bisa pakai juga pakai limiting distribution kemarin. Jadi saya akan terangkan ini ya, saya ulang lagi sedikit. Yang ini sudah kita terangkan. Samping ada beberapa teknik yang ada. Sekarang kemudian yang selanjutnya adalah CLT. CLT ini adalah central limit theorem, di mana ini sangat penting ya, banyak dipakai khususnya untuk distribusi yang kita sebenarnya nggak tahu distribusinya apa. Mungkin nanti di dalam estimasi parameter kita menemukan suatu statistik, atau statistik itu fungsi dari variabel sampel random yang kita mungkin nggak tahu distribusinya, mungkin berdasarkan itu kita tahu min dan variannya, kita bisa membawa dia ke normal. Nah, ini prinsip central limit theorem. Jadi kalau kita punya ada x1, x2, dan seterusnya sampai xn, itu adalah sampel random. Ya, sampel random juga ini. Sampel random atau variabel random sama aja ya. Atau apa? Ini dia pokoknya nih punya minnya
Masing-masing minnya adalah mu, variannya adalah sigma kuadrat, seperti itu. Maka kalau kita bentuk, ini, ada seperti ini jika kita bentuk set N, di mana set N itu adalah sigma XI dikurangi mu dibagi dengan ya, sigma akar N ya. Nah, ini sigma akar N, maka dia kalau untuk N besar, dia akan konvergen secara distribusi ke set yang merupakan distribusi dari normal 0, 1. Kalau kita lihat sebenarnya bahwa ini central limit theorem ini mengarah kepada bahwa kalau kita punya sebenarnya set N itu boleh kita bentuk menjadi, kalau saya punya A, kemudian saya punya ini suatu besaran dari variabel random ya, barisan apa yang N, kemudian ini ada memuat fungsi dari N ya, banyaknya sampel seperti itu, kemudian dikurang ekspektasi dari A dibagi akar varian dari A. Nah, untuk N besar, jadi ini kita nggak tahu ya. A itu saya anggap sebagai fungsi XI dan N. Itu setnya. Ada hubungan N dan XI dan N, N gitu. Maka dia akan menjadi set normal 0 dan 1. Gitu. Jadi, nah, ini namanya dia akan mendekati set. Jadi artinya kalau kita punya suatu variabel random atau sampel random, kita hanya tahu min dan sigma kuadrat, kita bisa menghitung peluangnya dengan menggunakan normal standar, karena lebih mudah kan, karena tabel normal standar itu yang paling mudah kita hitung untuk menghitungnya. Jadi dengan cara kita mau apa yang kita berikan, apa sigma XI atau X bar. Sehingga kemarin kita sudah punya juga, kalau saya punya XN-nya itu adalah X bar N misalnya, di mana X bar itu adalah misalnya 1/N kali sigma XI di 1 sampai N, maka dia juga akan, nanti kita bisa lihat ini juga X bar N-nya juga ini akar varian XN. Mungkin kita kemarin sudah lihat, berarti ini adalah X bar N kurangi mu misalnya dibagi sigma per akar N gitu kan. Dia pasti untuk N besar juga akan menuju akan bisa didekati oleh distribusi set, yaitu distribusi normal 0, 1. Ini dikatakan bahwa set N ini konvergen distribusi ke set secara distribusi. Konvergen, ini namanya ini. Jadi ini yang kita kemarin sudah sampai situ, nggak salah ya. Nah, nanti ke sini kita akan lihat beberapa yang sebenarnya mengarah ke sini tentang asimptotik distribusi normal. Oke. Ini ada saya. Oh ya, sebelumnya saya mau tanya, sebenarnya kalau mau bersama-sama, cuman saya nggak di lantai 10 itu sudah ada wifi-nya nggak ya? Saya lupa. Lantai 10 itu sudah ada wifi-nya nggak? Kalau sebenarnya kalau sudah ada wifi-nya, sebenarnya kalau selama saya tidak mengajar seperti saya ngajar online Zoom, bisa kalian di ruangan, kemudian pakai LCD di ini kan, jadi Anda besar lihatnya. Keterangan saya saudara bisa lihat secara besar gitu ya, tidak di masing-masing laptop. Jadi ambil satu laptop,
tapi ini dibuka aja, ditutup gitu aja ya. Nah, bisa kemudian nggak penting, yang penting kan absennya saya nggak lihat ini datang. Jadi artinya, jadi saya bisa mengajar lewat LCD, tapi saya nggak tahu apakah di lantai 10 itu sudah ada WiFi-nya apa belum. Kalau sudah ada akan lebih bagus. Jadi Anda masuk ke kelas tetap, cuman Anda melihat apa keterangan saya ini bisa dimasukkan di LCD di layar, jadi besar. Jadi tidak setiap orang tidak melihat di HP, di laptopnya masing-masing. Mungkin satu orang bisa pakai laptop satu orang untuk ini dihubungkan dengan LCD. Itu kalau saya nggak tahu. Teman saya nggak tahu kalau ada WiFi-nya yang nggak di sana. Jadi jadi Anda tidak akan terganggu oleh ini pulsa atau apa ya dengan ini. Cukup satu orang. Nanti kan kalau saya kasih kodenya kan sudah bisa semua bisa bisa tahu kalau Anda datang ke kelas. Nggak tahu itu ide saya aja. Silahkan kalau mungkin Anda mahasiswa punya cara yang lebih bagus, jadi tidak mungkin atau kalau senang di rumah masing-masing atau pengen ke kampus bisa di satu ruangan kelas ya. Kalau di ruang 10 di lantai 10 tuh saya nggak tahu wifi-nya ada nggak, kalau ada bisa pakai itu sebenarnya. Saya tanya ke jurusan apakah ada nggak wifi-nya itu. Jadi Anda bisa pakai ini bersama-sama um, melihat ini. Oke, ini saya sekarang lagi ini saya yang jelaskan yang apa yang sudah kita lakukan ya. Jadi pertama kali mesti kita akan mencari ekspektasinya dari suatu ini uh, variabel random yang kita bentuk dan mencari variannya. Nah, pasti itu akan seperti itu. Jadi sini tidak tergantung apakah distribusinya apa ya. Pokoknya dia variabel sampel random atau variabel yang punya min mu dan varian sigma kuadrat. Nah, seperti itu. Oke, nah, ini sudah ada 36. Yang lainnya kemana nih? Sekarang saya akan masuk ke lanjutannya ini. Nah, kelihatan semua ya. Kelihatan. Nah, kita sekarang masuk ke mana nih? Bentar, bentar. Nah, ini kita sampai sini kemarin ya. Ini salah satu contohnya. Dia pakai sigma xi. Nah, memang central limit theorem lebih kepada sigma xi, tapi kita bisa lihat juga bahwa x bar juga min mu sigma a per n itu juga bisa menjadi uh, menjadi set ya. Sekarang ini saya pikir ini kemarin bisa Anda coba Anda kerjakan lagi sendiri, yang mungkin dicoba sendiri ini untuk YN kemarin kalau yang soal yang ini untuk yang ini. Nah, ini. Jadi XI-nya sigma XI Y-nya itu YN-nya itu Y1-nya adalah ini ya, apa? Binomial. Jadi XI-nya Bernoulli 1P, ya Y-nya sigma XI, I1 sampai N, Y per N ini adalah ya rata-rata sebenarnya, rata-rata peluang ini. Y dibagi N itu peluangnya. Y itu banyaknya sukses kan kalau di dalam binomial. Nah, jadi Y sigma XI, XI-nya adalah Bernoulli. Nah, ini kalau kita masukkan ini dari sini, ini sudah kemarin sudah saya terangkan saya. Nah, ini hubungannya ada ke sini juga. Nah, ini ke sini. Silahkan example 733 bisa Anda coba untuk tugas ya. Nanti masukkan juga ini atau tidak perlu dikumpulkan, silahkan dicoba. Kenapa bentuknya YN, NP, NPQ. Kita tahu YN itu sigma XI kan, jadi dia binomial. Kalau dia binomial, maka kita tahu ini kan Bernoulli. Jadi ini kan XI-nya XI. Jadi ini kan XI-nya Bernoulli.
atau binomial 1P, kemarin YN-nya adalah ini. Nah, XI itu berarti adalah binomial NP. Maka sudah kita cari apa YN-nya apa, varian YN-nya apa. Nah, ini sudah nah, inilah dapat seperti ini. Oke, ini contohnya. Nah, sekarang saya akan masuk ke ini. Jadi sebenarnya ini tidak saya ini kami sepakat dengan dosen yang pengajar untuk Matstat ini kita tidak ini kan tidak diajarkan di Matstat karena ini sebenarnya sudah ada di secara penghitungan sebenarnya sudah ada di metode statistik. Dulu kita masih ingat kalau ada Y yang pertama ini peluang ya, kalau ada YN binomial N, P, kalau N-nya besar, P-nya kecil, maka dia akan menjadi Poisson. Ya kemarin sudah kita buktikan itu ya. Poisson mu. Di mana mu-nya itu N kali P. Ya, gitu ya. Kemudian kalau sekarang ada binomial NP, kalau N-nya besar, P-nya mendekati setengah, maka kita bisa lihat YN itu bisa mendekati normal dengan mu-nya NP dan variannya NPQ. Ini mungkin sudah ada dulu di metode. Kita masih lihat bahwa bagaimana binomial yang diskrit dibawa ke normal yang kontinu. Jadi kalau dia misalnya binomial tuh dia untuk X, Y-N-nya 5, maka 5 itu sebenarnya secara kontinu adalah dari 4,5 sampai 5,5. Masih ingat itu ya dulu di metode. Jadi saya tidak akan anukan ini. Belum saya masuk ini. Mungkin saya akan sedikit ini saya tentang pendekatan distribusi binomial. Jadi kalau di buku namanya distribusi binomial asintotik atau apa namanya. Yang di bab berapa itu? Di bab 7,4 gitu ya. Sehingga jadi saudara silahkan melihat sendiri, mengingat kembali. Jadi coba kita lihat di bab ini. Lihat di mana ini pen. Saya akan lihat pen. Nah ini ya. Nah, kita lihat ini. Jadi peluang bahwa suatu pemain basket dapat melemparkan satu lemparan shoot ya adalah P-nya adalah setengah. Dapat masuk ke ini jaring itu. Jika ia mempunyai ini ngambil 20 lemparan, berapakah peluangnya bahwa lemparan itu berhasil paling sedikit 9. Jadi yang diminta adalah peluang setiap satu kali lemparan itu setengah ya. Jadi kalau dia ada 20, N-nya 20 berapa? Y-nya, sigma ya. Y-nya lebih besar sama dengan 9. Nah, ini sama dengan 1 PY lebih 20 lebih kecil dari 8. Kalau secara binomial nulis seperti ini. Ini kita bisa ada di tabel binomial. Tapi untuk kita bisa mendekatinya secara normal ya. Secara normal jadi secara normal dengan cara ini 1 dikurangi peluang Y20 lebih kecil 9. Lebih besar sama dengan 9 itu sama dengan 1 min peluang Y lebih kecil 8 ya kan? Karena ini kita lihat diskrit. Nah, 8. Sehingga 1 ini sebenarnya ini adalah fungsi PDF dari normal. Jadi pendekatannya dengan normal. Nah, seperti itu. Masih ingat kan? Masih ingat kan ini sebenarnya ini kan sama aja dengan peluang ini. Nah, peluang YN tadi 20 lebih kecil sama dengan 8 ini, 1 minus ini gitu. Sama dengan 1 min peluang ini sama aja Y20 dikurangi minnya NP tadi berapa? 20 kali setengah.
Jadi ekspektasi Y20 itu adalah N kali P. Jadi 20 kali setengah. Jadi 10. Nah, variannya Y20 itu adalah NPQ. NPQ. Jadi 20 kali setengah, ya, setengah kali setengah lagi. Berapa itu? 5 kan berarti. Nah, seperti ini 5. Jadi ini sama dengan ininya adalah 20 kali setengah adalah 5. Jadi di sini sama juga dengan 1 minus peluang. Kalau saya sedang buat seperti ini. 20 dikurangi minnya berapa? 10 ya, sebenarnya dibagi dengan, kita ingat ini adalah bentuk central limit theorem. Jadi dia pendekatan. Jadi dia akan nilainya sama dengan di atas kalau n-nya besar. Kemudian ini n-nya hanya 20. Makanya kita akan lihat ya. Jadi 20 dibagi akar 5. Akar standar ya. Jadi set n min ini kan ininya lebih kecil sama dengan ini juga sama. Jadi karena ini juga 8 juga tidak berubah pertidaksamaannya kan di akar 5 gini. Ya. Jadi yang sini kurangi sama. Jadi ini sama juga dengan 1 min peluang set lebih kecil dari berapa nih? Minus 0,899. Nah, ini kan ini sama dengan ini. Nah, artinya ini kan tanda ini. Tanda CDF untuk norma standar ya. Kalau kita lihat di bab 2. Bab 3 coba lihat. Nah, ini 0,899 ini. Nah, ini sama ya, artinya sama dengan ini. Ini juga artinya sama dengan ini. Y20 min 10 karena ini menjadi set. Nah, nilainya adalah 0,81133. Yang benar adalah 07483 kan. Nah, memang nggak sama karena ini hanya pendekatan. Kalau n-nya makin besar, karena ini n-nya hanya 20, n-nya makin besar, n menjuta hingga prinsip central limit theorem atau teorema limit pusat, maka dia akan sama dengan forgennya. Ini nggak sama. Nah, ini sudah bisa baca sendiri. Ini sudah sudah pernah diterangkan di ini sebenarnya di metode harusnya. Cuma metode itu langsung ya dibagi seperti ini. Ini juga kita bisa lihat sini berapa binomial 7, 20 dan setengah itu 0,739. Ini rumusnya. Tapi kalau diikuti dengan pendekatan ini sebenarnya binomial 7 itu kalau secara kontinu normal dari 6,5 sampai 7,5 kan. Kita ingin mencari nilai binomial 7 ini. 7 ini. Nah, ini sebenarnya ini yang tengah ini. Tapi karena ini kan untuk yang diskrit binomial. Kita bawa ke kontinu berarti ini adalah harus dari 7,5 dikurangi 6,5. Itu ini. Nah, jadi sama juga peluang untuk kalau binomial itu 7 kalau secara normal dia dari peluang X-nya yang jadi setnya normal itu dari set normal dari 7,5 sampai 6,5. Jadi kalau secara ini adalah peluang ini Y N sama dengan 7 untuk binomial itu sama dengan P YN gitu. Nah, ini pendekatan untuk dari 6,5 sampai 7,5. Nah, ini makanya ini menjadi peluang ini Y lebih kecil 7,5 kurangi peluang N lebih kecil 6,5. Nah, ini baru dikurang-kurangkan seperti saya tadi ini, seperti cara ini tadi. YN dikurangi 10 dibagi akar 5 ini juga sama, dapatkan nilai ini. Dan nilainya ternyata 0,732 dan hampir sama dengan nilai, kalau kita lihat nilainya hampir sama dengan ini 0,739 kalau secara
benar-benar binomial, dihitung berdasarkan binomial 0,79. Kalau kita pakai pendekatan normal standar dia nilai 0,732. Hampir sama ya, 0,73 dengan 0,739 tadinya 0,732. Nah, seperti itu. Jadi inilah pendekatan ini. Sila lainnya nanti sudah ingat. Kenapa dulu masih ingat pakai 8,5, 7,5 itu di metode. Harusnya ada ya. Ada yang katakan sudah ada di metode ini, makanya ini kita nggak bahas lagi. Seperti itu. Nanti silahkan bisa di apa? Lihat lagi metodenya tentang ini. Kalau nanti cepat tahu nanti di soal-soal yang ada tugas itu, tugas besar yang dikumpulkannya hari apa ya, di pertemuan ke-6 ya. Ini sudah besok, bukan di hari Selasa ya depan ya. Sambil kita latihan soal Selasa depan. Sudah saya kasih tempatnya itu di My Classroom. Setiap 1 sampai 24. Jadi mungkin cepat tahu ada bentuk ini. Nah, ini silahkan sudah mengingat kembali nih. Oke. Sekarang saya akan langsung masuk lagi ke ini. Ini ya. Ini kalau NPNPG. Kita masuk ke distribusi normal asimptotik. Jadi sesuatu yang dia akan sama normalnya asimptotik itu artinya untuk N besar dia akan sama dengan normal. Seperti itu, mendekati normal. Jadi prinsip dari CLT dari sini ya, dari central limiter Roman kita mengetahui bahwa rata-rata dari sampel itu adalah standar ya, distribusi normal standar. Jadi kita lihat set N itu dengan set konvergen secara distribusi ke set. Nah, kita kemarin sudah tahu bahwa X bar N juga mendekati normal mu sigma kuadrat per N. Ya, untuk N besar. Berdasarkan ini tadi, maka kita mungkin saya akan mencari asymptomitnya di mana? Asymptomitnya lagi. Nah, kita masih ingat kemarin bahwa kalau saya punya XI, ya, minnya, XI-nya, mu, variansnya, sigma kuadrat, XI ya, XI-nya sigma kuadrat, maka X bar N-nya itu minnya adalah kata mu, varian X bar-nya adalah sigma kuadrat per N. Nah, kita lihat ini ya. Jadi ini karena dia akan mendekati dengan normal mu dan sigma kuadrat N ini. Sekarang kita lihat definisi 751, sebenarnya 751 lebih menegaskan kembali sebenarnya. Jika Y1, Y2 itu adalah barisan dari random variabel dan M dan C itu adalah konstanta, katakan konstanta, sedemikian hingga membuat set N yang merupakan YN dikurangi M tadi dan dibagi C per akar N, bayangkan dengan ini, yang standarnya sigma per akar N. Kalau dia konvergen secara distribusi ke normal 01 untuk N besar, dan ini ya karena itu prinsip dari ini ya, central limit theorem tadi ya, ke normal 01, maka YN dikatakan dia mempunyai distribusi normal asimptotik dan M-nya disebut sebagai min asimptotik, sedangkan C kuadrat ini kan standar distribusinya C kuadrat per N, ini itu adalah varian asimptotiknya. Seperti itu. Jelas ya? Ngerti ya? Bingung atau jelas? Halo? Bingung? Ini ya.
Jadi sekarang kalau tinggal kita, makanya saya katakan tadi, kalau ini apa ya A, ini ada EA, ini ada standar deviasi dari A, maka dia pasti akan konvergen ke 0 di 1. Kalau dia seperti itu, mengumat itu, berarti untuk N besar, dia ya, N ini dikatakan dia normal asimptotik. Artinya dia mendekati normal, distribusi normal untuk N yang besar. Dengan minnya adalah M-nya ini disebut dengan min asimptotik, sedangkan variannya ini kuadrat, disebut dengan varian asimptotik. Nah, ini sama juga dengan ini. Nah, sampel 751. Mungkin saya akan taruh di sana aja nih, ketimbang sini cek-cekan. Saya akan masuk ke sini aja. Tadi ada itu kita lihat example 751 ya. Sampel 751. Jadi itu berdasarkan example 463 itu ada di tab 4. Jadi di situ ada XI itu kayak sampel random untuk waktu hidup, pengamatan untuk waktu hidup ya. Suatu pengamatan lifetime atau waktu hidup, banyak tahanan hidup atau waktu hidupnya dari suatu suatu bagian atau spare partnya alat-alat elektronik ya. Alat elektronik apa nih nggak sebutkan. Elektronik kalau kita lihat di example 463 dia ada datanya, ada 40. Ini I-nya adalah dari 1, 2 sampai 40. Jadi ada N-nya. Kita lihat sini berarti ini N-nya 40. 40. Dikatakan bahwa XI ini X-nya itu adalah eksponensial, kan waktu hidup itu biasanya eksponensial, dengan ininya adalah 100, tetanya 100. Nah, kalau seperti ini kita akan tahu bahwa XI-nya berapa. Kita bisa lihat di bab 3 atau bisa lihat di appendix C ya. Kalau XI expression 100 theta berarti XI-nya juga theta habis 100, ya kan? Ini kan tetanya. Varian XI-nya berapa? XI itu rumusnya kalau ini 100 kuadrat, 100 kuadrat. Nah, ini. Nah, sekarang kita mau melihat, nah, jadi ini ya. Jadi sini jadi sepertinya dengan CLT, dengan central limit theorem dan juga definisi yang sebelumnya, buktikan bahwa X bar ini mempunyai asimptotik, distribusi normal asimptotik. Asimptotik dengan min asimptotiknya berapa ini? 100 dan varian asimptotiknya berapa? 250. Nah, ini kita buktikan. Sekarang kita akan lihat, kita buktikan ya.
Kita lihat ini ada min ini, berarti kita akan lihat EX bar-nya. X bar-nya ada berapa? 40 ya. Berarti saya punya EX ini 1/40 sigma XI di 1 sampai 40. Berarti 1/40 kalikan ini rotasi 40 di 1 XI. Karena sama ya, EX-nya sama semuanya ini eksponensial 100, di mana X-nya 100, maka ini ada 40, berarti ini 40 kalikan 40, ya, 1/40. Kalikan 40 kali 100. Jadi nilainya adalah 100. Kemudian varian, kembali lagi di sini, varian X40 itu adalah varian dari 40 di 1 sampai XI 1/40 kuadrat kalikan 40 kali 100 kuadrat. Ya. Jadi tinggal 100 kuadrat per 40. Jadi punya ini ya. Sekarang kita dengan X40-nya ini, varian 40-nya adalah 100 kuadrat min 40. Sekarang kita akan lihat lagi bahwa dengan central limit theorem dapat dinyatakan bahwa kalau saya punya xn 40 ini dibagi dengan tadi berapa? 100 ya. Akar dari x varian ini di berapa? 100 kuadrat per 40. Ini akan secara untuk n besar, menurut itu tadi akan konvergen secara distribusi ke set, yaitu normal 0, 1. Ini set n ya, bisa disebut dengan set n. Nah, ini kan. Sekarang, jadi menurut definisi 751 tadi yang barusan kita terangkan, ini persamaan ini menyatakan bahwa XI X ini adalah asidot, distribusi normal asidot. Topik dengan minnya adalah 100 dan variannya adalah min asimptotik ya maksudnya. Dan varian asimptotiknya 100 kuadrat dibagi 40. Itu adalah 25. Ini terbukti ya. Siapa yang bingung? Jadi sebenarnya nih, kita udah tahu ini kalau sesuatu yang bentuknya tadi seperti teori definisi 751 yang mengatakan kalau kita punya Y1 barisan variabel random dan ada M dan C konstanta, di mana kalau YN dikurangi M dibagi ini itu akan menjadi distribusi normal. Dia kalau N besar menjadi distribusi normal 01, maka dikatakan normal asimptotik. Ya, kita membuktikan dia distribusi 01 dengan CLT ini. Jadi kalau orang sesuai yang digunakan dengan CLT pasti dia ada
distribusi normal asimptotik dengan minnya 100 dan variannya adalah varian dari X40 ini, yaitu 100 kuadrat per 40. Ini kan standar deviasinya. 100 kuadrat per 40, 250 ya. Itu. Mungkin kalau jadi ini kita lihat sini, ada pengamat 40, X-nya kalau 100 berarti kita harus tahu X-nya 100, variannya 100 kuadrat. Ini harus kita tahu. Ya, ini kita bisa dapatnya dari mana? Kalau ini eksponensial theta, maka dia theta dan variannya theta kuadrat. Itu kita bisa lihat di bab 3 atau kalau sudah bisa lihat di tabel di appendix ya. Sekarang kita akan buktikan dengan CLT. CLT ini kan, CLT tadi saya bilang kalau saya punya A, saya kurangkan dengan minnya, saya bagi dengan standar deviasi, maka secara teorema limit pusat, maka dia untuk N besar, dia akan konvergen ke normal 0,1. Nah, kalau dia seperti itu, bentuk itu, maka I tadi kita sebut dengan distribusi normal asimptotik. Dia mempunyai distribusi normal asimptotik dengan minnya ya tadi ya, min A-nya dan variannya varian A-nya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Atau malah bingung? Halo? Halo? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya akan kita masuk lagi ke ini. Iya ya, saya lagi ngajar Pak. Enggak, saya lagi pakai Zoom tapi ini. Karena kaki saya belum boleh nginjak ya. Karena habis dioperasi itu enggak boleh nginjak. Iya, jadi saya iya operasi akhirnya. Senin itu saya operasi, Pak. Terletak soalnya. Makanya saya nggak bisa jalan kan. Iya, 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 iya. Saya ngajar online kan mahasiswa. Iya, 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 mau turun. Iya, iya, iya. Bentar. Maaf. Jadi ini ya, kita sudah masuk ke sini tadi ya, buku. Sekarang kita ada ini ada distribusi normal asimptotik. Ada lagi sekarang distribusi asimptotik. Ini untuk khusus untuk order statistik yang K. Jadi apa bukan artinya lebih kalau di buku dikatakan pusat apa tengah-tengah ya, apa namanya itu? Pusat ya, sentral dia bilang. Kalau kita lihat di halaman di buku Pen itu di halaman 244 itu. Asimptotik, distribusi asimptotik untuk sentral ya, order statistik yang tengah. Jadi yang tengah ya. Jadi kalau dia ada 20 berarti yang ya kalau ganjil 20 dia 10 kan gitu ya. Kalau ganjil ya 221 berarti dibagi 2 ya. K plus 1 N plus 1 bagi 2 kan gitu. Kalau dia ganjil. Seperti itu. Jadi ini kita pakai untuk order statik yang ke K. K itu adalah order statik ke K ini. Biasanya dipakai untuk yang sentral. Tengah-tengah gitu. Order ke K ini. Sekarang kita akan lihat teoremanya. Jadi ini ada hubungan antara kita central order asimptotik tadi yang berhubungan dengan central limit teorema dengan order statistik. Nah, tekanlah situ. Kita misalkan kita lihat sekarang ini teorema 751 kita baca. Misalkan ada X1 sampai Xn adalah sampel random dari satu distribusi yang kontinu. Ini harusnya distribusinya tetap kontinu ya. Karena itu berhubungan dengan
nanti hubungan antara order statistik dengan persentil ini. Jadi persentil itu kalau ke 50 itu yang tengah kan seperti itu. Yang setengah ya, 50% ya. Jadi X1 adalah sampel random dari distribusi kontinu dengan PDF fx, PDF-nya kontinu dan tidak nol, dan dia persentilnya ke P itu adalah XP, di mana P dari 0 sampai 1, masih ingat ini persentil ya, masih ingat kalau XP itu disebut persentil, itu kalau FXP-nya sama dengan P. Masih ingat, jadi artinya peluang X lebih kecil dari XP itu sama dengan P. Ya, ini namanya adalah, karena ini peluang berarti nilainya dari 0 sampai 1. Nah, ini XP-nya ini namanya, ini persentilnya ini. Nah, saya ingatkan lagi, ini persentil. Ingat kemarin di bab 2 mungkin ya. Nah, bab 2 coba saya ingat lagi. Ini namanya persentil. Jadi di mana nih F-nya, CDF-nya ini. FXP sama dengan P itu namanya persentil. XP-nya inilah jadi peluang X sama dengan XP yang peluangnya sama dengan P. Itu namanya adalah persentil ke P. Makanya P-nya karena peluang, P-nya antara 0 sampai 1. Ya. Kemudian jika K per N, jadi ini kali order statistik ke K, itu mendekati P untuk, ya artinya hampir sama dengan P, dengan perhatikan bahwa K min NP itu terbatas, maka barisan dari order statistik ke K, XKN, itu adalah dia akan asiptotik normal dengan minnya itu adalah, jadi order statistik ke K, jadi ini yang ke K itu adalah yang tengah, dianggap sebagai sentralnya yang tengah. Berarti kalau dia ganjil N plus 1 per 2, kalau genap ya N per 2 ya. SKN-nya ini, barisan dari order statistik ini adalah mempunyai distribusi normal asimptotik dengan min-nya itu adalah min XP-nya. Jadi min-nya adalah persentilnya dan variannya C kuadrat min N, di mana C kuadratnya rumusnya pakai adalah P1 min P dibagi FXP kuadrat. Jadi ini. Saya ulangi lagi ini teorema ini. Jadi teorema ini berhubungan dengan barisan order statistik ke K, di mana K itu tengah, jadi setengah. Ada hubungannya dengan persentil dari suatu sampel random. Tapi untuk sampel random dengan distribusinya adalah yang kontinu. Ada hubungannya. Jadi kalau kita punya X1 punya persentil, berarti dia tidak 0 fx-nya. Punya persentil, kemudian K per N itu mendekati P, misalnya dia ini ya, N-nya 240, K-nya misalnya 20, kan setengah, P-nya mendekati P, P-nya 0,5 atau P-nya 0,4, atau dia hanya mendekati P, terbatas, maka barisan dari order statistik ini, XKN, ini lebih kode sentralnya, K per N ya, adalah mempunyai, dia akan order yang dari ini, barisan ini, K per N ini, ini mempunyai distribusi normal asimptotik dengan min-nya adalah persentil ini sendiri, XP-nya, dan variannya adalah C kuadrat min per N, di mana C kuadratnya nilainya adalah ini. P kalikan 1 min P dibagi FXP kuadrat. Sekarang kita akan lihat ini, 752. Di sini ada misalkan X1, X2 adalah sampel random dari distribusi eksponensial. Distribusi ini adalah distribusi kontinu. Jadi mengikuti ini jelas ya. Jadi ini distribusi kontinu. Nah, ini dia eksponensial di kontinu dia jelas. XI itu adalah eksponensial, dia XI eksponensial 1. Jadi kalau seperti saya ulangi lagi, eksponensial tadi eksponensial juga ya. XI itu eksponensial 1. Berarti EX, saya akan langsung tahu EX-nya adalah apa? 1, ya kan? Varian XI-nya. Apa kalau tadi
satu juga ya. Tapi yang kita harus tahu sini karena perlu fx ya. Fx-nya adalah fxi-nya adalah rumusnya tuh E minus X per theta. Ini E min X theta-nya 1 ya, per 1 gitu. Kemudian fxi-nya pasti akan tahu itu adalah 1 min E min X. Nah, gini rumusnya. Jelas ini. Kita punya ini. Nah, sekarang ini rumusnya sudah ada ya, PS positif. Jadi untuk N yang ganjil, waktu ganjil ya halnya. Ganjil dengan K itu N plus 1 per 2, berarti dia di tengah-tengah letaknya. Ya, kalau dia N-nya ganjil, maka K itu jangka tengah, dan kemudian kita buat YK, di mana YK sama dengan XKN, ini order statistik ke K. Jadi kalau order statistik ke K, berarti kalau tengah-tengah, berarti sama juga dengan sampel mediannya ya. Tengah-tengah itu kan median namanya. Kalau median berarti persentilnya adalah P-nya setengah. Nah, P-nya setengah. Maka kita akan bisa dapatkan X0 ininya. Caranya dengan pakai ini, rumus ini ya. Jadi sebentar saya mungkin langsung di sini tekan saya bawa ke ini aja ya. Ke yang tadi. Ini aja lebih enak. Jadi tadi ini kita punya XI, ini eksponensial 1, berarti ini fxi-nya. Ini E min X itu, karena harusnya per 1, kemudian fx-nya adalah 1 min E min X. Sekarang K-nya itu kita, di situ dikatakan tadi apa? K-nya ganjil ya. N-nya ganjil. N-nya ganjil. Sekarang ambil K yang tengah-tengah. K-nya itu adalah N plus 1 per 2. Maka kita katakan bahwa XKN ini tengah atau K itu sama juga dengan median. Median dari XI. Median dari SI, maka sehingga kita bisa katakan bahwa P-nya adalah 0,5. Sekarang kita ingin mencari berapakah XP yang sama dengan setengah ini. Kita akan cari, kita masukkan sini. 1 min I min EXP sama dengan setengah. Ini saya terus gini aja lah ya. Ini kalau sini pindah sana, jadi EXP-nya min XP sama juga dengan setengah. Jadi min ln XP sama dengan setengah. Ya, gini ya. Ini P-min apa enggak itu lupa. P-min ya, bener ya. Ini pakai min X per theta ya, bener min ya. Ln, kalau dibuat ln kan min X. Ini saya gini. Nah, itu saya gini. Ini kalau saya ln kan, ln ini kan jadi min XP, ln setengah. Berarti XP-nya adalah minus ln 1 min ln 2. Gitu ya. Ln 1 itu 0. Jadi sama juga dengan ln 2. Ya kan? XP-nya ln 2 berarti. Nah, sekarang kalau XP ln 2, berarti kita bisa katakan bahwa ini punya distribusi ini, distribusi normal asimptotik, mempunyai ya asimptotik dengan minnya adalah ln 2. Nah, karena itu ya XP ini ya, nilai XP, dan variannya adalah C kuadrat per N. Nah, sekarang kita tinggal lihat C kuadrat. Nanti rumusnya adalah apa?
1 min P per FXP. XP-nya tadi ln 2 ya. Kuadratkan. Jadi ini setengah. 1 min setengah berarti setengah juga dibagi E min ln 2 dikuadratkan. Jadi seperapat ya. 61. Jadi positif, jadi 1 nilainya, ya kan? Di kuadrat 1. Sehingga variannya adalah ini. Variannya adalah 1 per N. Nah, ini. Jadi artinya asymptote itu punya minnya ln 2 dan variannya 1 per N. Oke, sebelumnya kita ini dulu deh. Kode presensi silahkan absen ya. Jangan nanti saya lupa Bu, enggak absen. Tolong absen, jangan lupa. Nih kita absennya 709 067. Ini 709 067. Ya. Silahkan absen dulu. Sebelum kita terangkan lagi. Saya tunggu untuk absen. Jadi tolong siapkan untuk tugas bersama, tugas kelompok itu minggu depan ya. Jadi Selasa minggu depan itu dikumpulkan. Ini kan sama juga dengan Sudah absennya? Halo? Sudah absen? Sudah. Sudah ya. Oke, jadi ini jelas ini ya. Jadi kita bisa lihat di situ bahwa apa hubungannya dengan K per N tadi. Ada, kalau kita lihat tadi kan K per N, di sini K per N menuju P. Karena ini K-nya diganjil, saya buat KN plus 1 ya, per 2 dibagi N. Kalau kita lihat, untuk N besar, ini N1 plus 2 kan sama juga dengan apa nih? Ya, N plus 1 nih ya, N plus 1 per N dibagi 2. Ya, ini sama juga dengan 1 plus 1 per N, ini kan, per 2. Kalau secara N-nya secara besar, maka dia menuju ke setengah. Ya, sama dengan P-nya tadi. Jadi sesuai dengan yang tadi, definisi tadi. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini kita punya fx, ke n-nya dikatakan ganjil, maka di n plus 1 per 2 ya. Nah, dibagi n itu sama dengan 1 per n per 2.
Kalau N-nya besar, dia menuju P. P yang setengah tadi. P-nya setengah. Nah, makanya ini kita setengah. Ini caranya karena ini adalah persentil. Kita mencari ini persentilnya. Karena ini yang menjadi min-nya nanti untuk barisan dari XKN ini. Dia konvergen kemana. Gimana kita yang tahu bahwa ini secara definisi dikatakan dia akan mempunyai distribusi normal asimptotik. Dengan min-nya adalah XP-nya ini atau persentil ke P ini. Di mana P-nya adalah setengah. Ini saya boleh gini, boleh tulis gini aja setengah, gini boleh. P-nya kan setengah. Ln setengah gitu boleh. Setengah itu adalah minus ya, ini ada minus ini min. Jadi ln 2. Min ln 2 kan ln min 1 pangkat min 1 setengah ya. Jadi ini kalkulus ya, jadi tolong gini-gini harus mungkin belajar lagi yang lupa. Oke, sudah kita masuk ke mana sekarang? Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat konvergen stokastik. Nah, tadi sebelumnya di awal saya sudah mengatakan bahwa tentang konvergen stokastik itu kalau apa? Kalau GY-nya itu bentuknya degenerate ya, distribusi yang degenerate yang bentuknya tanggal satuan itu. Sekarang kita akan lihat definisi atau teorema tentang konvergen secara stokastik itu apa artinya. Kita lihat sini barisan Y1, Y2 dikatakan dia konvergen stokastik ke nilai C jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif maka peluang ya, limit peluang jarak antara YN ke C itu lebih kecil, epsilon itu adalah 1. Artinya apa? Untuk N besar, ini artinya bahwa peluang jarak YN ke nilai C yang sangat lebih kecil dari E itu pasti 1. Ya pasti. Jadi artinya lebih untuk N besar, YN itu pasti akan sama dengan C. Lebih baik seperti sekarang itu. YN mendekati C. Karena peluang 1 itu artinya apa? Untuk N besar peluangnya 1 artinya pasti. Ya kan? Arti peluang. Ini artinya untuk N besar, jarak YN ke C itu kecil sekali. Itu pasti. Kecil sekali itu ada epsilon ini. Jadi untuk N besar, maka peluangnya jarak dia ke sini itu adalah 1. Ya, 1 berarti dia pasti. Kalau peluangnya 1 berarti dia pasti akan menuju YN itu akan menuju C. Jadi jarak antara YN ke C kita masih ingat arti ini ya, normnya apa? Nilai mutlak ya dulu, itu artinya jarak ya. Jarak antara ini ke sini itu 1, jarak yang kecil ini. Nah, untuk membuktikan ini, biasanya kita pakai ketidaksamaan Chebyshev. Ketidaksamaan Chebyshev di bab 2. Saudara bisa buka di bab 2 berapa itu. Rumusnya seperti ini. Jadi kalau kita punya X, suatu variabel random, dia punya min, variabel random apapun, distribusinya nggak disebutkan. Pokoknya dia punya min mu, dan variannya sigma kuadrat, maka peluang X dikurangi minnya ini, nilai mutlaknya lebih kecil dari K. Akar variannya, peluangnya adalah lebih besar sama dengan 1 min seper kuadrat. Ini kita sudah pernah kemarin di bab 2, di peluang, dari peluang kemarin. Ini ada. Nah, ini kita membuktikannya memakai ini. Untuk membuktikan dia 1, kita memakai ini nanti. Jadi ini akan dipakai ketidaksamaan Chebyshev ini. Nah, ini adalah definisi untuk konvergen stokastik ke C, selain kita bisa memakai limit distribution kemarin asal GY-nya itu adalah bentuknya degenerate ya ke C. Jadi bisa juga kita buktikan melalui ini. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa barisan random variabel yang memenuhi 761 atau yang konvergen stokastik ini
maka dia juga bisa dikatakan dia konvergen secara probabilitas ke C. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa jadi kita bisa lihat bahwa kalau YN itu konvergen secara saja stokastik ya ke C, maka juga YN itu akan konvergen secara probabilitas. Dan ini juga YN ini juga konvergen secara distribusi. Oh, Y ini ya. Y-nya apa? Y-nya bentuknya adalah ini. Y-nya seperti ini. Y-nya apa? Nah. Jadi kita sekarang sudah tahu ada barisan itu konvergen distribusi, konvergen stokastik, dan konvergen probability atau konvergen peluang. Ditulis dengan YN konvergen C peluang. Jelas ya. Jadi sekarang kita ada tambahan baru tentang yaitu konvergen dalam peluang. YN konvergen probabilitas. Nah, sekarang kita lihat ini. Sedang kita lihat ini ya. Ini ada teorema 762. Jika X1 sampai Xn itu adalah sampel random dari suatu distribusi dengan ini minnya finite, mu, dan variannya berhingga ya, mu dan variannya sigma kuadrat, maka barisan dari min sampel min itu selalu konvergen secara probabilitas ke minnya, yaitu ke mu-nya. Itu X bar Xn akan selalu konvergen ke mu-nya. Oke. Jadi sini kita bisa lihat bahwa kalau jelas ya, X bar itu kan mu. Varian X bar sigma kuadrat per N. Sudah berapa kali saya buktikan ini. Maka menurut rumus ini, apa sentral ketidaksamaan Chebyshev, kalau ada X bar mempunyai min dan varian ini, maka menurut ini ketidaksamaan Chebyshev, ini ketidaksamaan ini Chebyshev ya, equation ya, samaan Chebyshev. Peluang X bar N min mu lebih kecil epsilon itu akan sama dengan 1 min sigma kuadrat ini. Sebenarnya gimana? Kalau di dalam tadi, jadi saya mungkin akan ini aja. Oke. Ini Jadi kita bisa lihat sini bahwa kita harus membuktikan bahwa X bar N ini konvergen ke secara probabilitas ke mu. Jadi untuk cara membuktikannya, kita harus ini buktikan ya. Ini karena ini dengan EXN-nya tadi sudah dibuktikan tadi EXN-nya mu, varian XN-nya sigma kuadrat per N ya. Nah ini. Sekarang kita bukti. Untuk membuktikan ini, XN ini konvergen secara dalam peluang atau dalam probabilitas ke mu, buktikan
buktikan Xn konvergen secara stokastik Ks banyak ini ke mu. Nah, rumusnya jadi berarti harus dibuktikan. Jadi kalau nanti kalau mengerjakan seperti ini, jadi tahu alurnya ya. Jadi berarti harus dibuktikan bahwa limit n dekati tak hingga peluang xn min mu lebih kecil epsilon gitu kan sama dengan 1. Ini harus dibuktikan. Nah, sekarang gimana cara buktinya? Menurut ketidaksamaan Chebyshev, apa? Kalau ada xn, ini variabel random, sampel random, min, mempunyai min, exn ini, mu, dan varian xn sigma kuadrat per n, maka peluang ini xn min mu, minnya ya, dan mu lebih kecil dari k kalikan sigma, jadi sigma per akar n gitu, itu lebih besar sama dengan 1 min seper k kuadrat. Itu menurut Chebyshev tadi. Jadi dia menurut Chebyshev ini adalah k sigma, k akar variannya sama dengan ini. Nah, sekarang saya harus membuktikan, akan saya bawa ke sini. Jadi karena saya tulis ya, karena peluang x min mu lebih besar dari k sigma per akar n itu lebih besar sama dengan 1 min seper k kuadrat, maka jika epsilon, ini saya mau ganti epsilon, adalah k sigma per akar n, maka sini saya bilang k itu adalah akar n epsilon ini ya, benar ya? Nah, atau k kuadrat itu sama dengan akar atau sama dengan n epsilon kuadrat per sigma kuadrat. Nah, sehingga ini bisa menjadi begini ya, menjadi peluang x bar min mu lebih kecil epsilon itu akan sama dengan 1 min, nah, kalau seper k berarti seper k kuadrat menjadi apa nih? Sigma kuadrat n epsilon kuadrat ini ya. Sigma kuadrat n epsilon kuadrat. Betul kan? Jadi ini saya ini kan karena ini saya harus buktikan ini epsilon kan. Kalau misalnya saya anggap epsilon berarti ini k-nya adalah ini. Ini saya ganti jadi ini. Untuk n besar berarti limit kan? Berarti limit n ini peluang x bar min mu lebih kecil epsilon gitu akan lebih besar juga, nih akan sama kan kalau limit-limit konsep limit di kalkulus ini 1 min sigma kuadrat n e kuadrat. Ini di limit ini adalah 0. N-nya di bawah ya. Jadi 1 lebih besar sama dengan 1. Peluang itu tidak mungkin lebih besar dari 1. Makanya dia akan dengan sama dengan 1. Sehingga ini jadi limit n hingga peluang x min mu. Nah, ini sama dengan 1. Jadi ini terbukti ya. Artinya terbukti bahwa apa? Terbukti bahwa saya terus di sini aja ya. Di atas ini. Terbukti bahwa xn ini konvergen ke mu secara stokastik. Ini akhirnya mengakibatkan bahwa xn juga akan konvergen ke mu secara
ruang. Oke. Oke. Jadi itu ya, ini tolong nanti dianukan. Jadi nanti besok saya akan tambahkan lagi ini. Jadi ini mungkin karena saya tiap hari masuk ya minggu ini, jadi saya masuk 75 sekitar 80 ini ya menit ya saya masuk ya karena tiap hari. Ini nanti kalau sudah kembali lagi mengejarnya, saya akan kembali apakah mau 100 menit tidak ada ini. Tapi ini sementara karena juga keadaan saya kalau duduknya lama ini kakinya ke di bawah tuh belum bisa karena kaki saya yang dioperasi itu dikasih kayak besi gitu. Jadi kalau duduk bawah tuh agak keringgingan kalau lama. Oke, jadi itu aja hari ini. Silahkan ya ini bukti di ini ya bahwa XN itu konvergen secara ruang ke mu dengan cara membuktikan bahwa XN itu konvergen stokastik ke mu dengan mengapa ini. Jadi kalau di buku kan sudah langsung ini. Jadi kita pakai ketidaksamaan Chebyshev. Nah ini jadi kita ini. Jadi kita pakai ini, buktikan ini, buktikannya harus buktikan bahwa dia konvergen stokastik. Untuk buktikan stokastik harus dibuktikan bahwa limitnya ini. Untuk membuktikan limit ini, kita harus memakai ketidaksamaan Chebyshev. Chebyshev menyatakan bahwa kalau kita punya variabel random, punya min dan mu, maka ini berlaku ini. Peluang nilai mutlak Xn min mu lebih kecil dari K sigma per akar N, jadi akar variannya itu lebih besar sama dengan 1 min per K. Jadi kita kemudian setelah itu, dari situ kita akan samakan ini menjadi Fe karena ingin buktikan. Kalau E maka kita bisa merubah K-nya jadi sigma kuadrat NE. Tinggal dimasukkan ini. Kalau dilimitkan sama dilimitkan terbukti dia satu. Sehingga terbukti bahwa Xn konvergen stokastik ke mu. Kalau konvergen stokastik ke mu berarti X bar N juga konvergen peluang dalam probabilitas juga dalam peluang ke mu. Oke. Itu aja mungkin hari ini cukup sekian dulu ya. Ada pertanyaan? Jangan lupa absennya ya. Nanti karena ini berlaku sampai saya kasih sampai 10.40. Oke. Mungkin sekian aja hari ini. Selamat siang. Sampai besok lagi ya. Besok jam 11. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.